Kami lanjutkan diskusi malam hari ini masih bersama dengan Bang Kodari, Firdian dan juga Mas Ubed. Nah tadi sebelum jeda kita banyak debat lah ya soal dengar dan mendengarkan. Ini memang kata yang cukup subjektif gitu jadinya ya, karena perihal diskusi di UGM kemarin begitu. Tadi Mas Ubed nyinggung soal ini kok bisa dalam suatu forum 3 pejabatnya tapi nggak ada perwakilan dari mahasiswanya. Katanya kalau diskusi harusnya equal. Nah saya mau ke Firdian terlebih dahulu. Firdian, kamu dapat info nggak dari teman-teman SEMA? Apakah teman-teman SEMA itu diajakkah untuk datang berdiskusi bersama, berdialog sehingga mungkin seharusnya antisipasi untuk hal-hal interupsi seperti kemarin itu tidak terjadi begitu? Iya, kalau pertama saya pengen bilang teman-teman Mensa cerita bahwa satu acaranya punya reservasi, jadi punya kuota. Jelas ini nggak inklusif sepenuhnya. Kedua, ya di panggung juga tidak ada perwakilan dari teman-teman mahasiswa. Jadi tapi kan, dibuka sesi tanya jawab di situ ya. Ya tapi kan ada menit dan lain sebagainya lah ya, teknis ya lagi-lagi. Ketiga, tema Pancasila dan lain sebagainya. Jelas ini bukan bentuk partisipasi bermakna lah. Tapi saya pengen bilang gini, kadang saya suka nggak ngerti Mbak sama pola pikir pejabat negara yang misalnya mengatakan bahwa ketika kita mengkritisi A sama dengan kita tidak setuju dengan niat baiknya. Oke. Siapa juga yang nggak pengen stunting nggak ada di Indonesia? Semua orang pengen stunting hilang kok dari Indonesia. MBG nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan nggak ada program yang haram kok di dunia ini. Oke. Tapi kita lagi ngomongin pelaksanaannya, boros-boros anggarannya. Nanti kaitannya, oh kamu nggak pengen stunting, loh nggak gitu caranya kok. Terus kedua misalnya, MBG tidak bisa di stop. Pertama kita juga minta evaluasi total, baru piloting project kan. Tapi misal alasan tadi, Bang Kodari bilang MBG nggak bisa stop karena ini kontrak politik kepada masyarakat janji kampanye. Masalahnya, rezim ini juga berulang kali melanggar kontrak politiknya sendiri. Asta Cita Presiden Prabowo Gibran, 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Andri Yunus, umurnya 28, saya usia 25. Dia disiram air keras buta permanen. Yang nyiram di peradilan militer 2 tahun. Afan Kurniawan, muda, usia sama seperti saya, kurang bawa dikit, dilindas. Yang lindas cuma disuruh minta maaf. Dan ada 140 tahanan politik sekarang. Banyak yang dipukul. Mahasiswa UNPAD, waktu itu ada yang bahkan sampai nyaris koma. Terus misalnya ngomongin soal poin nomor 7, Asta Cita nih, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan narkoba. Reformasi politik. Instead of polisi kita reformasi. Kita kan nggak minta bubarin polisi ya. Kita minta polisi pada posnya. Instead of reformasi pada kepolisian, yang ada malah kita dapat perpanjangan usia Kapolri. Polisi bisa dudukin jabatan sipil. Instead of kita dapat reformasi TNI, supaya TNI fokus pada pertahanan, karena kita lagi dalam geopolitik yang sulit, yang kita dapat malah TNI boleh ikut ngurus untuk MBG, KDMP, dan lain sebagainya. Dan begitu banyak sekali poin di sini yang akhirnya rezim Prabowo Gibran juga melanggar kontrak politik kepada rakyatnya gitu loh. Poin saya adalah di sini, bernegara itu kan soal bagaimana kalau policy proses ya Mbak. Itu kan bagaimana akhirnya kebijakan itu dirumuskan, dicoba, dievaluasi, terus rumuskan lagi sampai akhirnya nemuin terbaik. Jadi ketika kami hari ini meminta kepada negara dalam berbagai aksi setahun terakhir, ya kan, itu nggak cuma soal MBG kan Mbak. Tadi itu soal hentikan polisi dan TNI bisa didudukin pos sipil, berikan amnesti kepada seluruh tahanan politik, hentikan kriminalisasi pada profesional dan lain sebagainya, dan banyak sekali tuntutan yang kita lakukan. Dan satu pun tuntutan Mbak, bisa dicek di UBK, UI, UGM, nggak ada kok yang turunkan Prabowo Gibran. Kita ini nggak ngarah, kita tuh ngomongin tuntutan teknokratis kok sebenarnya. Meskipun ada gema reformasi jilid 2 itu berarti maksudnya bukan ke sana teman-teman. Kan Pak Presiden juga sih ngomong pengen ada reformasi politik hukum, karena maksudnya reformasi kan nggak selamanya diidentikan dengan hal-hal yang dianggap negara itu masalah rusuh. Ntar dulu dong, jangan selalu anggap masyarakat yang bersuara dan punya keresahan, apalagi orang muda ya, itu selalu dianggap kesannya, wah itu sekelompok orang doang kok dikit itu. Mbak, kami ntar 20 tahun lagi yang hidup tuh kami. Kalau pohon-pohon rusak kan kami yang nafas udaranya jelek. Bang Kodari, gitu kan. Oke, Bang Kodari silakan tanggapi. Ini anak muda kalau bersuara kritis jangan dianggap apa-apa mau rusuh lah. Jangan dianggap cuma segelintir orang lah. Ini memang ada suara-suara organik begitu, kekecewaan, merasa tidak didengar. Dan tadi ada beberapa tuntutan yang sebenarnya mengarah pada harusnya sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo begitu. Iya. Pertama begini, soal format acara, ya kembali ya, itu kan masing-masing punya format, punya konsep ya. Atau ide sendiri. Ya saya kira juga nggak tepat lah kalau misalnya kasih judul Pancasila lalu dianggap bukan partisipasi, itu jelas tidak tepat. Justru kita, siapa lagi kalau bukan kita
terus mau mengangkat nilai-nilai Pancasila. Oke. Seperti saya bilang, caranya sederhana saja. Kalau Anda nggak setuju dengan formatnya, nggak setuju dengan isinya, nggak setuju dengan semuanya, ya Anda bikin forum sendiri. Bukan dengan cara membubarkan forum yang sudah ada. Kembali lagi, di institusi kampus itu kan ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya. Ya, kalau memang forum itu bermasalah sama sekali kan nggak mungkin ada forum. Oke. Nggak mungkin ada forum. Nah, karena forumnya sudah ada, tinggal dijawab dengan forum yang lain. Itu yang namanya saya kira demokrasi, namanya demokratis. Jadi Anda nggak setuju misalnya dengan surveinya Kodari, ya Anda bikin survei sendiri. Flashback ya Bang, Iya, bikin flashback survei aja, ya. itu salah satu contoh kan gitu. Anda nggak setuju dengan pernyataan saya, Anda bikin pernyataan yang lain kan Oke. begitu. Anda nggak setuju dengan gerakan saya, jawablah dengan gerakan sendiri. Bukan berarti kemudian Anda melarang saya melakukan survei, Anda melarang saya melakukan riset. Itu yang pokoknya itu ya, yang menurut saya perlu diluruskan di sini. Yang kedua ya, sekali lagi permasalahan bangsa dan negara itu banyak. Karena itu harus Setuju. diselesaikan. Nah, kita misalnya begini lihat dalam diskusi bukan dalam acara di UGM kemarin. Siapa Pak Nusron? Anda mengaku salah nggak? Ya sekarang salahnya apa? Gitu. Sebut dulu salahnya apa, nanti kemudian biar dijawab. Itu Anda mengeluarkan izin untuk food estate di Papua. Nah, kemudian Pak Daryono dan Pak Nusron mengatakan, oke, kalau memang dia katakan terjadi penggusuran, kita ke sana. Kita lihat sama-sama penggusuran yang di mana yang terjadi. Kan itu kan ajakan untuk terbuka. Menurut saya luar biasa loh yang dilakukan oleh Pak Daryono dan Pak Nusron itu. Mau datang, mau mendengarkan, mau dialog, sudah ngomong silakan mau bicara apa saja, nanti kita diskusi, kita dialog. Kan itu yang namanya dewasa dan demokratis. Bahkan ketika ditanya mengenai food estate, ya mari kita sama-sama ke sana. Menurut saya luar biasa. Tidak sama sekali kemudian menghindar atau melarang datang, malah diajak datang gitu loh. Kurang demokratis apa? Nah, kalau ada masalah-masalah, ya kita selesaikan. Nah, balik lagi soal MBG. MBG itu kalau ada masalah pada level teknokrasi, maka dia harus diselesaikan pada level teknokrasi. Kalau dia masalah hukum, diselesaikan pada tataran hukum. Nah, adanya pelanggaran-pelanggaran hukum itu kan bisa terjadi di mana-mana. Ya, Mas Ubed nanti kalau jadi pejabat, suatu saat nanti Firdian kalau jadi pejabat, mungkin akan mengalami juga ada masalah hukum di lembaganya. Ya diprosesnya secara hukum. Dan pada hari ini kan faktanya proses hukum itu kan sedang berjalan. Ya, lihat faktanya loh ya, bahwa kalau ada masalah hukum itu sedang berjalan. Bukan nggak berjalan. Nah, soal tatanan ini sedang diselesaikan dengan berusaha sebaik-baiknya. Misalnya begini, sekarang ini ada analisa bahwa efisiensi ada pemborosan anggaran satu bulan sampai 1 triliun. Karena apa? Karena SPPG itu diberikan insentif ya pukul rata. Berapapun penerima manfaatnya, dia 1 SPPG 6 juta. Nah, ini kan dikoreksi, mau dikoreksi oleh pimpinan yang baru. Tidak lagi berdasarkan pukul rata, tetapi berdasarkan penerima manfaat. Nah, ini sebetulnya bukan kebijakan baru. Di awal pun juga seperti itu. Awalnya dulu tiap penerima 3.000, penerima manfaat itu kemudian 2.000, lalu 2.000 kali 3.000, 6 juta. Bahwasanya kemudian pimpinan yang lama membuat kebijakan yang dianggap salah, ya dikoreksi oleh pimpinan yang sekarang. Nggak ada satu persoalan yang bisa diselesaikan seketika. Itu dikatakan oleh Firdian sendiri. Ada masalah evaluasi, perbaiki. Ada masalah perbaiki, evaluasi. Itu persis sekarang yang sedang dijalankan. Gitu. Tapi kan masalahnya Bang Kodari kalau soal MBG ini begitu ya spesifiknya. Anggarannya itu sudah cukup banyak begitu. Bahkan di 2027 ada penganggaran 270T. Meskipun belum diketok nih di DPR. Kemarin di rapat anggarannya pun tertutup. Selain soal MBG kan ada beberapa hal yang kontradiktif begitu, yang mungkin dimaksudkan teman-teman mahasiswa. Kita semua disuruh hemat, tapi mungkin ada beberapa pos-pos anggaran yang boros, misalnya kebijakan MBG, KDMP, kemudian bahkan kritik presiden sering keluar negeri. Hal itu kan terus digaungkan, tapi tidak kunjung masyarakat itu melihat perubahan yang berarti, sehingga mungkin wajar ada beberapa suara-suara ketidakpuasan. Kan ada perubahan yang berarti pada hari ini. Kan ada perubahan yang berarti. Tapi SPPG yang baru kan diberhentikan. Karena mau fokus kepada SPPG yang sudah berjalan, yang sudah operasional. Itu kan konkret sekali. Iya, oke di situ 27.000 KDMP SPPG. ada KDMP nih misalnya ya. Ini kan KDMP kan masih di tahapan awal. Kita lihat nanti masalah-masalah yang udah muncul apa.
Ada misalnya yang letaknya mungkin dianggap terlalu jauh. Tapi kan kita bicara mengenai outlier. Memang dalam implementasi, gagasan besar itu ketika diterapkan dalam realita di lapangan, pasti ada yang namanya outlier. Mau Pak Ubed, mau Pak Firdian nanti kalau melaksanakan program yang besar pasti ada yang namanya outlier. Katakanlah memang sudah ada perubahan yang berarti, Mr. Q. Tapi kenapa menurut Anda ketika sudah ada perbaikan itu, apa yang Anda baca sebagai Kepala Bakom? Perubahan sudah dilakukan, perbaikan sudah dilakukan, tetapi masyarakat masih ada beberapa yang masih merasa tidak puas. Yang tidak puas kan pasti ada. Nggak ada dalam suatu pemerintahan itu yang 100% itu nggak puas itu nggak mungkin. Tapi ini bahkan mahasiswa pun demonstrasi beberapa ada mahasiswa yang demo, ada juga yang enggak kan. Biasa aja, ada yang demo, ada yang enggak. Jadi kan nggak bisa melihat satu sisi. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Pada saat demo, ada mahasiswa yang demo, ini MBG dihentikan, tapi ketemu dengan seorang anak kecil yang justru saya pengen MBG dilanjutkan. Iya. Jadi ada yang puas, ada yang nggak puas. Sampai hari ini mayoritas masih puas. Ya kita berjalan. Jangan sampai karena mendengarkan satu kelompok tertentu, ini harus dihentikan, lalu berhenti. Lah, namanya pemimpin itu kan punya visi dan misi. Setiap pemimpin, setiap calon presiden itu punya identifikasi terhadap permasalahan bangsa apa saja permasalahan bangsa, dan apa solusinya. Lalu ketika dia menjabat, dia berusaha menjalankan solusi itu. Apa-apa yang dilakukan sekarang ini kan, itu sudah ditulis oleh Pak Prabowo, misalnya dalam buku Strategi Transformasi Bangsa. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan. Yang juga Mr. Q. Kalau misalnya nanti ternyata Anda merasa bahwa ini gagal, kan ada rentang waktunya 5 tahun. Presiden itu kan diberikan waktu 5 tahun untuk menjalankan visi misinya. Terbukti atau tidak terbukti berhasil itu kan nanti lihat di belakang. Misalnya sekarang nih Presiden ya, beliau mengidentifikasi bahwa ada masalah kebocoran. Kebocoran paling besar itu karena ada under invoicing dan ada transfer pricing. Terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Katakanlah pada hari ini yang paling besar kebun kelapa sawit, produksi kelapa sawit dan juga batu bara. Lalu beliau membuat suatu solusi, rumusan solusi yang namanya Badan Ekspor Satu Pintu atau PTDSI. Diproyeksikan dengan badan baru ini, under invoicing dan transfer pricing bisa dicegah. Sehingga nanti pemasukan untuk negara di akhir tahun itu bisa terkumpul sekian ratus triliun. Sekian ratus triliun itu dipakai untuk membiayai berbagai macam program pemerintah, termasuk juga melakukan perlindungan sosial atau memberikan subsidi. Apakah nanti berjalan atau tidak? Ya dilihat. Overallnya nanti tahun 2029. 2029 ketika ada pemilu lagi, beliau nanti akan diuji kan, dia akan memaparkan. Lebih banyak yang lebih banyak yang puas atau nggak puas kan begitu kan. Yang puas pilih beliau lagi, yang nggak puas pilih yang lain. Karena dulu biasanya Mr. Q yang nge-survey seberapa kepuasan kepada pemerintahan biasanya gitu kan ya Mr. Q. Jadi jangan diputus jangan vonis ini ditaruh di tengah jalan. Vonisnya itu ada timeline. Itu yang namanya sistem, itu yang namanya demokrasi. Kalau tiap tengah jalan kita nggak punya sistem. 3 bulan sekali ganti presiden. Baik. Mas Ubed silakan tanggapi. Kalau mau menghakimi nanti mungkin dekat-dekat pemilu 2029, menurut Anda? Ya, Bung Khudori nggak bisa membedakan antara kritik dengan menghakimi. Jadi itu kritik yang sangat pedas, sangat tajam dari mahasiswa terhadap praktek kekuasaan yang sudah 2 tahun ini hampir berjalan begitu. Dan tuntutan mahasiswa itu saya kira dari mungkin 10 sampai 15 tuntutan, hanya beberapa saja yang agak terlihat mulai diperbaiki gitu ya. Mulai terlihat. Misalnya mahasiswa menuntut agar betul-betul korupsi diselesaikan sampai ke akar-akarnya misalnya. Dan hal itu sebenarnya penegakan hukum juga dilakukan di era Presiden Prabowo. Tetapi maling di istana nggak dilakukan tuh. Nggak diberantas. Saya harus katakan itu ya, karena uang yang dikorupsi dari orang-orang sekitar istana itu hampir ratusan triliun. Itu tidak dilakukan. Beliau bicara akan saya kejar sampai Antartika, tapi di lingkaran istana dia tidak lakukan. Satu. Yang kedua misalnya bahwa Prabowo punya cita-cita di antara memperkuat demokrasi. Demokrasi kita sekarang memburuk. Indeks kebebasan sipil kita masih 5, budaya politik kita masih 4. Tapi kan kata Bang Kodari yaitu mungkin ada yang tidak puas, tapi ada juga yang merasa puas. Iya, apa di antara ukur masyarakat itu kualitas negara tidak hanya dengan survei. Mengukur itu harus komprehensif. Survei itu kuantitatif, perlu ada juga pendekatan kualitatif. Untuk melihat seberapa besar
sesungguhnya secara empirik masyarakat merasakan itu. Jadi soal demokrasi misalnya ya masih memburuk. Soal bagaimana kemudian lingkungan hidup kita masih memburuk. Penegakan hukum kita indeksnya masih 5. Jadi kalau dibedah, jabarkan itu masih sangat banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh Prabowo. Jadi menurut Anda problemnya pemerintah yang parah juga respon dari ini belum soal hak asasi manusia ya, tadi soal Andri Yunus dan lain-lain itu memperburuk lah. Problemnya juga di saat yang sama Prabowo komunikasinya buruk, harus saya katakan ini, nggak apa-apa deh itu. Komunikasinya buruk. Bagaimana dia merespon demonstrasi langsung direspon dengan dia mengatakan bahwa di belakang demonstrasi itu ada antek-antek asing. Mereka antek asing, mereka dibawa oleh koruptor. Reformasi Jilid 2 itu dibawa oleh koruptor. Kemudian Presiden oleh istana bilang pemimpin reformasi Jilid 2 kan misalnya. Berarti dia koruptor juga kan itu. Jadi maksud saya kita mesti lebih dalam mengupasnya begitu. Apa sih yang dimaksud memberantas korupsi misalnya? Apa sih yang dimaksud dengan menegakkan demokrasi? Apa yang dimaksud dengan reformasi kepolisian? Jadi perdebatan substantif itu penting untuk mengukur seberapa serius pemerintah membenahi keadaan. Kalau soal MBG ya terlihat ada moratorium di beberapa tempat ya. Meskipun saya membayangkan moratorium yang dimaksud itu moratorium agak masif. Ya, misalnya dilakukan seluruhnya dan sebetulnya apa yang terjadi di MBG sekarang itu membenarkan kesimpulan mahasiswa bahwa MBG itu maling bergedok gizi itu loh. Karena ternyata kan elitnya maling tuh. Jadi menurut saya mahasiswa ternyata benar gitu. Mahasiswa ternyata benar. Jadi artinya jangan kemudian melihat apa kritik itu sebagai direspon sebagai ya itu kan sebagian saja, sebagian yang lain enggak. Bukan kuantitasnya, bukan sebagian kritik sebagian tidak, tapi kualitas kritiknya seperti apa kan itu yang penting kita lihat. Kita dalami kualitas kritik mahasiswa itu apa poin-poinnya. 10 tuntutan itu ada yang 5 sampai 10 dan bahkan 15 itu apa gitu. Dan tentu mereka mahasiswa menginginkan bahwa mengapa mereka terus dalam tanda petik ya cukup kuat gitu bersemangat untuk menuntut agenda mereka itu karena mereka percaya bahwa mereka itu generasi penduduk terbanyak di muka Indonesia ini, di bumi Indonesia. Mereka mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Lingkungan yang rusak, sumber daya alam yang sudah dikuras banyak, ratusan triliun uang nggak jelas itu dan seterusnya. Jadi tolonglah saya sebetulnya 50-50 ya dengan rezim ini. Bahkan cenderung sudah tidak percaya gitu dengan istana ini. Karena terlalu banyak dramanya. Kalau Mas Turis tunjukkan aja, nggak usah membuat framing-framing macam-macam gitu. Tunjukkan serius, lakukan sektor ekonomi apa, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana reformasi kepolisian. Kan yang terjadi waktu 2025 kemarin, mahasiswa menghendaki reformasi polisi, di antara ciri reformasi kepolisian adalah reformasi struktural selain kultural ya, sistem dan macam-macam. Misalnya mahasiswa menghendaki waktu itu pemberhentian Kapolri. Sekarang Kapolri malah berpeluang untuk ditambah usia pensiunnya. Jadi kan mana reformasi kepolisiannya? Jadi baik. Itu persoalan sangat serius yang melukai generasi masa depan ini. Ini belum bicara soal kerusakan lingkungan ya dan macam-macam yang mereka sangat mengkhawatirkan bagaimana 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Betul, Indonesia. karena fakta membawa kepada kebenaran, kebenaran membawa kepada kepercayaan. Dan kepercayaan itu yang menurut Anda sudah tercederai. Dan apakah di balik demonstrasi itu ada antek-antek asing? Nanti kita akan tanya ke Bang Kurnia dan juga mungkin yang kemarin sempat demo juga. Tapi harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Inside Story with Yana Valencia.